Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Dr. Ardan menjelaskan kepada Helmi dan Siska kalau sebenarnya saat ini kondisi Leora tidak baik-baik saja, meski Leora sudah boleh diajak pulang nih guys, karena Leora membutuhkan sumsum tulang belakang untuk didonorkan kepada dirinya. Siska dan Helmi yang merasa khawatir pun akhirnya memeriksakan diri untuk mendonorkan sumsum tulang belakang mereka, yang ternyata Helmi lah yang sangat cocok untuk menjadi pendonor tersebut. Dan hal ini Helmi beritahukan kepada Siska, yang saat ini rupanya Siska sudah pergi bekerja nih guys. Namun Siska yang mendapatkan kabar kalau Helmi yang akan memberikan donor kepada Leora ini merasa ragu, dan Siska mengatakan kalau ia ragu menerima donornya dari Helmi. Tetapi Helmi yang sedang bersama Tante Monik ini pun merasa kesal kepada Siska karena menyangkut nama nyawa Leora pun Siska masih egois nih guys. Helmi pun menutup teleponnya dari Siska. Sementara itu di scene selanjutnya, Leo yang bersama Ardan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan. Leo bertemu dengan Dr. Ardan. Dr. Ardan memanggil Leo karena Dr. Ardan sangat meyakini kalau yang ditemuinya ini adalah Leo, bukanlah Raihan, meski Leo ngotot mengatakan kalau dirinya Raihan. Dr. Ardan pun menjelaskan kepada Leo kalau dulu mereka adalah teman bersama. Jadi tidak mungkin kalau Dr. Ardan akan salah dengan penglihatannya yang di depan hadapannya ini adalah Dr. Leo. Namun Dr. Leo ngotot kalau ia mengatakan dia adalah Raihan, dan Dr. Ardan kembali menjelaskan kepada Leo kalau sebenarnya Leora itu adalah anaknya. Namun Leo menolak kebenaran itu. Ia mengatakan kalau Leora itu adalah anaknya Helmi nih guys. Dan di scene selanjutnya ketika saat itu Leo dan Rizky akan pergi meninggalkan Ardan, mereka bertemu dengan Siska yang sedang berpelukan dengan Helmi. Pada awalnya Rizky mengajak agar Leo pergi saja dan tidak usah melihat kejadian itu. Namun Leo yang pura-pura tidak punya perasaan lagi kepada Siska ini menemui Siska. Siska yang melihat kehadiran Leo dan Rizky langsung memanggil nama Leo. Namun Leo bersikeras kalau dia adalah Raihan dan dia tidak mau mengakui kalau dirinya adalah Leo. Leo pun langsung pergi meninggalkan Siska dan Helmi. Tapi sesampainya di rumah, rupanya kepala Leo ini kembali sakit sehingga Leo pun terduduk di hadapan Tante Marisa dan Laisa. Yang saat itu Tante Marisa mengatakan kalau Leo jangan terlalu capek, dan juga Laisa mengatakan kepada Leo agar Leo banyak istirahat untuk acara pernikahan mereka nanti nih guys. Leo yang mendengar acara pernikahan pun sangat kaget karena dia tidak tahu dengan rencananya Tante Marisa ini. Leo mengatakan kalau ia hanya mengetahui kalau ibunya akan mengadakan syukuran untuk kepulangan dirinya. Namun Tante Marisa yang licik ini pura-pura sakit dan ia menginginkan agar Leo menikah dengan Laisa. Namun meski Tante Marisa ini pura-pura sakit dan sekarat, Leo tidak mau menjawab permintaan ibunya untuk menikah dengan Laisa nih guys. Yang namanya cinta juga tidak akan bisa dipaksakan,
meski ibunya pura-pura sakit. Di scene yang berbeda juga diceritakan kalau Maureen ini sudah pulang kembali ke Indonesia. Ketika Maureen sedang mencari alamat rumah yang ditinggali oleh Bu Arnas, ia pun tersesat. Yang tiba-tiba saja di jalan mereka bertemu dengan Pak Diki. Untungnya Maureen dapat bersembunyi sehingga Pak Diki tidak dapat mengenali Theo yang dibawa oleh Maureen itu adalah anak darah dagingnya Pak Diki nih guys. Sepertinya Maureen ini akan balas dendam kepada Johnny karena ia sudah mengajak Dokter Ardan untuk bekerja sama memisahkan Johnny dan Tiara. Maureen ingin melihat Johnny merasakan apa yang pernah ia rasakan dulu nih guys. Dan kembali ke Siska bersama Helmi yang sedang di rumah sakit menunggu Leora. Leora sangat senang karena ia akan dapat donor tulang sumsum belakang dari Helmi. Mereka pun bercanda di sana. Tetapi di dalam hati Siska berpikir kalau kebaikan Helmi ini nantinya akan membuat Siska tambah tidak bisa untuk jauh dari Helmi. Karena Helmi sangat menyayangi Leora sama seperti menyayangi dirinya sendiri. Dan Helmi rela untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya demi Leora. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Helmi akan menikah dengan Siska. Dikarenakan Siska sudah tidak dapat lagi menolak permintaan Helmi karena Helmi sudah berjasa baik rela mendonorkan tulang sumsumnya kepada Leora. Sedangkan Leo sebagai ayah kandungnya tidak mau mengakui Leora adalah anak kandungnya. Leo juga tidak mau mengakui kalau dirinya adalah Leo. Ia tetap menyamar sebagai Raihan. Tapi kemungkinan yang akan besar terjadi selanjutnya juga Leo akan menyesali perbuatannya yang telah salah paham kepada Siska. Namun kejadian itu sudah terlambat karena Leo sudah menikahi Laisya demi menuruti permintaan ibunya. Leo juga menyesal karena tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Siska kalau dia belum menikah dengan Helmi nih guys. Namun ini adalah prediksi dari Mimin semata ya guys, yang belum tentu akan kebenarannya. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan